Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 3, saya atas nama Rosni Astuti dan kedua rekan saya atas nama Rifka Yustikoma dan Marsha yang akan membawakan materi yang berjudul konsep uang dalam Islam. Baik, langsung saja masuk ke dalam pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu, nukut. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham dan menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab pada umumnya tidak menggunakan nukut untuk menggunakan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Kemudian, uang juga adalah salah satu standar untuk nilai ukuran nilai harga komoditas. Kemudian, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalnya, harga adalah standar untuk barang. Selain itu, uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar dalam perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Rosni Astuti, yaitu kriteria dan fungsi uang. Adapun kriteria uang, yang pertama ada jaminan, yang kedua diterima umum, yang ketiga nilai stabil, yang keempat mudah disimpan, yang kelima mudah dibawa, yang keenam tidak mudah rusak, yang ketujuh mudah dibagi, yang terakhir penawaran harus elastis. Adapun fungsi uang, yang pertama itu uang sebagai ukuran harga, yang kedua uang sebagai media penyimpanan nilai, yang ketiga standar pembayaran yang ditangguhkan. Adapun jenis-jenis uang, jenis uang berdasarkan peredarannya yaitu uang kartal dan uang giral. Yang kedua itu jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya yaitu logam dan uang kertas. Yang ketiga itu jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama uang penuh, uang tanda, uang tukar. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Marsha, di mana fungsi uang dalam ekonomi konvensional Indonesia, di mana dalam setiap sistem perekonomian fungsi utama uang selalu sebagai alat tukar. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi lain seperti uang sebagai standard of value atau store of value, unit of account, dan standard of deferred payment. Semua mata uang di negara-negara lain akan berfungsi seperti ini. Yang kedua, dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender, melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh. Balikan dalam perspektif ini, uang juga dapat disewakan. Yang ketiga, satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi. Uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Selanjutnya, konsep uang dalam ekonomi konvensional dan Islam.
Yang pertama, konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang. Uang bukanlah kapital. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Money is public, God is. Yang kedua, konsep uang dalam ekonomi konvensional, di mana ekonomi konvensional mengartikan uang secara bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Ekonomi Barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fair mengartikan uang sebagai stok. Uang dianggap sebagai private. Baik, adapun time full of money dan ekonomi full of time. Yang pertama itu time full of money. Menurut William R. Lesser mengemukakan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Dalam ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai harga dari uang atau modal yang digunakan untuk kegiatan investasi. Konsep ini yang disebut oleh para ekonomi sebagai positive reference menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Terus teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang, orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Oleh karena agar pemegang uang tidak kehilangan nilai, maka wajar jika pemegang uang mendapatkan bunga dari orang yang meminjam. Yang kedua, economy of time. Berbeda dengan sistem konvensional, dalam Islam memandang waktulah yang mempunyai nilai. Oleh karena pertambahan nilai pada uang dihasilkan dari nilai investasi. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time of money. Yang dikenal adalah economy of time. Teori time of time adalah sebuah kekeliruan beserta